Direktur Gu. Asistenku hari ini, ada urusan tak terduga yang muncul. Bisakah aku merepotkanmu untuk menemaniku ke konferensi penawaran? Baiklah, Masuk ke mobil. setelah konferensi penawaran selesai, dia harus kembali. Aku akhirnya bisa mengundurkan diri. Semoga berhasil Direktur Gu. Minuman ini untuk mendoakan terlebih dahulu kesuksesan grup Gu dalam penawaran. Apakah kau sebahagia itu? Gedung pelanggan. Direktur Gu, aku merasa tidak enak badan. Mohon permisi sebentar. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, konferensi penawaran akan segera dimulai. Direktur Gu benar-benar mengalami kesulitan. Kau pergi ke acara lelang itu, bersama pacarmu juga. Selalu menjaga kapanpun, dimanapun. Direktur Ji tampaknya sangat peduli dengan masalah antara Nona Shu dan aku. Aku hanya mengingatkanmu bahwa dia adalah wanita yang Lindsay Chen permainkan. Hati-hati jangan sampai tertular penyakit. Bagimu untuk memfitnah wanita seperti ini, mungkin terlalu tidak bermartabat. Orang macam apa dia? Aku tahu yang terbaik. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sihan. Jadi kau sudah masuk. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Direktur Ji, aku tidak akan mengganggumu menemani. Memiliki pacar. Selanjutnya silakan sambut Direktur Grup Gu. Gu Jingxin untuk mengumumkan tawaran. Direktur Gu. Direktur Gu, apakah itu Anda? Lihatlah dengan jelas. Siapa aku? Kenapa kau berbohong padaku? Berbohong padamu tentang apa? Kau dan Gu Jingxian sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun kau bilang padaku kalian tidak dekat. Apa hubunganku dengan Direktur Gu? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Kau berbohong padaku. Itu karena dia adalah Song Siyu. Dia adalah pria yang setiap malam membuatmu terobsesi dan merindukannya. 5 tahun yang lalu, kau tidak ingin aku tahu. Karena kau ingin mendapatkan uang dariku untuk menyelamatkan seseorang. Aku benarkan. Katakan padaku, apakah malam 5 tahun yang lalu itu yang pertama kali? Ya, Begitukah? Keluar dari mulutmu kata-kata yang kau ucapkan. Aku tidak bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Siapa yang tahu, apakah kau sudah melakukan perbaikan? ketika kamu mengatakan itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membuktikan ketidakbersalahanku. Tidak perlu membuktikannya. Itu tidak penting lagi. Sejak dia adalah Song Siyu, itu sudah berhenti menjadi penting. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk sengaja berbohong padamu, Song Siyu dan aku. Aku, antara Gu Jingxian dan aku, kami, apapun yang kami lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Kalau begitu Direktur J, hati-hati.
Dalam 3 hari, aku akan pergi ke keluarga Nin untuk melamar. Apakah Anda benar-benar akan menikahi Nona Nien? Sebenarnya Anda bisa menunggu sedikit lebih lama. Menunggu apa? Apakah ada sesuatu yang layak ditunggu? Dua hari kemudian ruang perjamuan. Permisi. Saya harus permisi sebentar. Halo, Nona Shu, kamu di mana? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak langsung mengobrol dengan para tamu. permisi. Aku pergi ke kamar kecil. Aku sudah kembali sekarang. Lin. Direktur Lin. Nona Shu, lama tidak bertemu. Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin datang dan berterima kasih pada Anda. Delapan. 9. 10. Wanita cantik ini akan segera menanggalkan pakaiannya. Telanjang. Telanjang. Aku akan menerima hukuman untuk Nona Shu. Terima hukumannya. Biarkan dia melakukannya sendiri. Telanjang. Karena Direktur Ji tidak menyukaiku dan menargetkanku di mana-mana, maka tinggal di sini tidak ada gunanya. Aku tidak akan merusak kesenangan semua orang. Jika kau tidak memberikan perintah, pukul 1. Orang-orangku akan masuk dan menangkapnya. Jangan sentuh dia. Telanjang. Kau bajingan. Jangan kotori pandanganku. Direktur Ji. Direktur Ji. Apakah kau menyinggung Direktur Ji? Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu hari ini. Siapa itu? Siapa kau? Baru saja. Terima kasih untuk yang tadi. Tapi bisakah kau? Tolong lepaskan dia. Aku... Jadi keenggananmu hanyalah sebuah sandiwara. Memainkan permainan seperti itu, kau akan menerima siapapun. Apa yang ingin kau lakukan? Kau hanya boleh menjadi milikku. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan orang itu. Kalau tidak temanku, benar-benar akan berada dalam bahaya. Xuan, kau di mana? Banyak orang menggedor pintu di luar. Kau tidak boleh kembali. Shan. Shan, cepat hubungi polisi. Cepatlah, jangan takut. Aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu.
Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa sebenarnya kalian semua? Mengapa kalian begitu kejam padaku? Kau sudah memotong salah satu jariku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau menciumnya, memeluknya, dan bahkan membiarkannya duduk di pangkuanmu. Kakak, Ini adalah hukuman yang pantas kau terima. aku salah. Bereskan dengan bersih. Ya. Kemarilah. Lepaskan aku. Lepaskan. Anda pikir Anda mau lari kemana? Berkat Anda. Tangan saya hancur. Kaki saya juga hancur. Bahkan mulut saya telah menjadi seperti ini. Katakan pada saya, bagaimana saya harus berterima kasih pada Anda? Direktur Lin, apakah ada, mungkin, kesalahpahaman di sini? Salah paham. Ayo. Mari kita ingat kembali. Malam itu, orang yang menyakiti saya mengenakan topeng emas. Direktur Lin, Anda pasti salah paham. Orang yang Anda bicarakan, aku tidak tahu. Bicaralah. Siapa yang memakai topeng itu? Siapa yang memakai topeng itu? Lupakan saja. Tangkap dia. Lepaskan aku. Cepat. Segera tangani dia. Lepaskan aku. Xuan. Xuan. Jangan takut. 5 tahun lalu. Si Yue. Xuan. Jangan takut. Si Yue. Si Yue. Xuan. Anda benar-benar hebat, bukan? Bahkan Gu Jingshan telah Anda tangani. Tidak heran Anda tidak mau menyerah kepada saya. Xuan. Si Yue. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Si Yue. Direktur gue, ini adalah pergi ke toilet. Awasi baik-baik beberapa orang itu. Cepat panggil polisi. Serahkan dia padaku. Menyingkir. Kau akan ikut dengannya. Atau ikut denganku. Direktur Ji. Aku minta maaf. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Ayo pergi. Jisihan. Seret dia pergi. Jisihan. Tidak, Direktur Ji. Aku akan pergi bersamamu. Tolong jangan sakiti dia. Sangat mengkhawatirkannya. Apa yang terjadi? Apa kalian tidur bersama? Kau sedang datang bulan, namun kau tetap melakukannya. Kalian berdua benar-benar tak terpisahkan. Direktur Ji. Kita sudah putus. Dengan siapa aku tidur? Bagaimana aku melakukannya? Atau seberapa intens itu? Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kau hanya boleh menjadi milikku. Obat. Berikan aku obatnya. Aku punya penyakit jantung.
Di mana obatnya? Obatnya ada. Suan. Suan. Si Han. Siapa sebenarnya dia? Segera selidiki dia, wanita yang mendampingi Direktur Ji hari ini, di aula perjamuan Haitian. Siapa sebenarnya dia? Soulan. Soulan. Ini penyakit jantung. Berikan dia oksigen. Soulan dokter pribadi. Cepat. Bagaimana keadaannya? Dia sudah pulih. Lakukan pemeriksaan menyeluruh padanya. Baik. Aku akan mengaturnya. Halo. Direktur Ji. 2 hal. Hapus rekaman pengawasan hotel buat Gu Jingxian dia. Ya, Kau menderita penyakit jantung. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa yang terjadi? Gu Jingxian memukulmu. Lin Chen. Memar jaringan lunak yang parah di punggungnya. Aku akan memolaskan obat terlebih dahulu. Lin Chen. Itu sudah diurus. siapa kamu? Aku adalah kakak laki-laki MO, Gu Jingchen. Ini adalah rumahmu. Apel. Namamu adalah Gu Jingchen, adalah pewaris. Resmi diakui oleh milik grup Gu. Bagaimana dengan Xuan, gadis yang bersamaku? Dia tidak tahu pria mana yang sedang dia tiduri. Apel, aku ingin bertemu Xuan. Sadarlah. Masalah yang paling mendesak adalah mengambil alih grup Gu. Bukankah kamu juga seorang pewaris? Aku tidak ada waktu lagi. Kanker otak. Jika aku mati, ada banyak orang yang ingin mengendalikan grup ini. Jadi mulai hari ini, kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Gu. Gu Jingchen. Jangan terlibat dengan wanita lagi kotor itu. Xuan. Aku ingin bertemu Xuan. 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 Laporan kesehatan. Nona Shu. Gagal jantungmu sangat parah. Mengapa kamu belum dirawat di rumah sakit untuk pengobatan? Rawat inap? Itu hanya pindah ke tempat lain untuk menunggu kematian. Apakah Direktur Ji tahu? Bisakah kamu tidak memberitahunya? Baiklah. Tapi kamu harus memberitahuku. Hubungan di antara kalian berdua. Sebelumnya, aku adalah pengganti cahaya bulan putihnya. Sekarang, tidak ada hubungan apapun. Cahaya bulan putih. Apakah kamu merujuk pada Ninwan? Gadis yang bodoh. Direktur Ji, rekaman pengawasan sudah diurus. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput Nona Su dari rumah sakit. Apakah Gu Jingxian sudah bangun? Dia sudah bangun. Dia terus menuntut untuk bertemu Nona Shu. Keluarga Gu juga sudah menanyakan dia kepada saya. Lepaskan dia. Ya, Direktur Ji, Nona Shu masih membutuhkan istirahat beberapa hari lagi. Selama waktu ini, aku akan datang tepat waktu untuk memberinya infus. Bagus. Apakah ada hal lain? Direktur Ji, apakah Anda mungkin sangat peduli pada Nona Shu? Menurutmu, Aku tidak terlalu jelas. bagiku dia hanyalah kebutuhan fisik. Setiap bagian tubuhmu, bagian mana yang belum kusentuh? Kenapa kau bersembunyi?
Xuan, kamu harus segera datang ke rumah sakit untuk menemui Song Siyue. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang sangat penting yang perlu dia sampaikan padamu. Kau ingin bertemu Song Siyu? Bagaimana kamu tahu? Jawab aku. Dia mencariku. Jadi ini pasti benar-benar mendesak. Direktur Ji, tolong kirim seseorang untuk membawaku kembali, oke? Baru 1 hari sejak kalian terakhir bertemu, dan kau sudah merindukannya begitu parah. Benar-benar terlihat seperti api lama kalian telah menyala kembali. Bukankah kau bilang kau tidak mencintainya? Aku tidak mencintaimu, namun aku bisa menjadi milikmu selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak bisa menyalakan kembali api lamaku dengannya? Xuan, bukankah sudah kuperingatkan kau untuk menjauhi Gu Jingshen? Dia adalah calon menantu dari keluarga Jiku. Beraninya kau masih bersamanya. Direktur Ji, Anda tahu, aku ingin menikah dengan keluarga kaya. Ketika mantan kekasih datang mencariku, tentu saja hatiku akan tergerak. Selain itu, hal-hal tentang masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pastikan. Xuan, kau benar-benar tidak tahu mana yang baik untukmu. Nona Shu, aku di sini untuk mengoleskan obat untukmu. Nona Shu, kamu sebaiknya tetap pergi ke rumah sakit untuk menerima pemeriksaan akhir. Jika ini terus berlanjut, Direktur Ji akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jadi, bisakah kau membawaku pergi dari sini? Tanpa izin Direktur Ji, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Dokter Shu, apa yang terjadi pada wajahmu? Tergores oleh pasien. Ingat pakai krim penghilang bekas luka. Kau pergi urus Ninwan. Niat Direktur Ji adalah untuk membuatnya percaya bahwa wanita hari itu adalah aku. Aku menghargai usahamu. Dan kamu bilang kamu tidak peduli pada Nona Shu. Jalan dasar bajingan. Ji Sihan, kau bilang, aku akan beristirahat selama 2 hari, dan kemudian, kau akan membiarkanku kembali. Aku hampir pulih sepenuhnya sekarang. Bisakah aku pergi sekarang? Kalian berdua merencanakan ini bersama. Apa? Kau baru saja pulih, dan dia bisa menemukan tempat ini. Bukankah ini sesuatu yang kalian berdua rencanakan? Apalagi? Gu Jingshen, Ada apa? Melihat api lamamu. Apa kau sangat ingin pergi? Kenapa kau tidak pergi? Kau benar-benar merencanakan ini dengannya. aku tidak merencanakan apapun dengannya. Lalu bagaimana dia menemukan tempat ini? Dia datang menjemputmu tepat setelah kau pulih. Jika itu tidak direncanakan, apalagi yang mungkin terjadi? Ya, akulah yang memintanya untuk datang menjemputku. Pada hari, aku bisa berjalan lagi. Kau benar-benar murahan. Kau baru saja pulih. Dan kau bergegas menemuinya. Aku memang sebebas itu. Aku bergegas untuk bersamanya. Kalau begitu aku meminta agar kau membiarkanku pergi segera sekarang. Tolong jangan buang waktuku, oke? Direktur Ji, kita sudah berpisah. Kau juga akan menikah. Jangan sampai kita bertemu lagi di masa depan. Dan jangan kembali untuk menggangguku, baiklah? Apa katamu? Aku bilang. Aku meminta agar kau mulai sekarang berhenti menggangguku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Biarkan aku pulang segera. Baiklah. Kau ingin bertemu dengannya kan? Biarkan dia naik. Ya, Xuan. Xuan. Jisihan. Aku melarangmu menyentuhnya. Sudah kubilang lepaskan dia. Dia wanitaku. Aku akan menyentuhnya kapanpun aku mau. Hak apa yang kau miliki untuk melarangnya? Bagaimana dia bisa menjadi wanitamu? Dia adalah milikku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kami saling mengenal dan berkomitmen satu sama lain.
Kami saling mencintai. Bagaimana dia bisa menjadi milikmu? Kalau begitu kau sebaiknya perhatikan baik-baik wanita yang tumbuh bersamamu ini dan mengenal berkomitmen serta mencintaimu. Seperti apa dia di bawahku. Ji Si Han kembali ke sini. Cepat kembali ke sini. Si Yue, Ji Si Han keluarlah. Ji Si Han, bukankah kau punya obsesi psikologis terhadap kemurnian? Aku sudah bersama pria lain. Tidakkah kau menganggap itu kotor? Jadi kenapa? Aku tidak peduli. Suwan, kau ditakdirkan hanya untuk menjadi milikku. Ji Si Han sudah kubilang lepaskan dia. The film was translated and Aku narrated salah. by M Media. Kumohon keluarlah ya. Xuan. Si Yue, jangan selalu bekerja terlalu keras. Tolong habiskan lebih banyak waktu denganku, oke? Aku akhirnya ingat. Maafkan aku. Aku ingat semuanya. Ini adalah kakak laki-lakuku. Ini adalah kakak laki-lakiku. 5 tahun lalu. Dialah yang menyamar sebagai diriku dan bertindak kejam terhadapmu. Itu semua hanya untuk memisahkan kita berdua. Kakak Sanshan memberitahuku. Begitulah aku mengetahuinya. Itu bukan aku. Dia bukan aku. Maafkan aku, Xuan. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Maafkan aku, Xuan. Maafkan aku. Itu semua sudah berlalu. Itu karena kita tidak ditakdirkan bersama. Itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Kamu. Apakah kamu meninggalkanku? Kau juga melihatnya. Aku sudah ternoda sekarang. Itu tidak masalah. Hapus saja. Maafkan aku, Si Yue. Aku bersamanya selama 5 tahun. Lebih dari sekali. Selama kamu mau pergi bersamaku. Semua itu tidak penting. Mau pergi? Apa kau sudah bertanya padaku dulu? Sampah yang sudah kuhabiskan. Direktur Gu masih mau mengambil alih. Itu tunjukkan cinta dan kesetiaan kastil. Diam. Si Yue, bagaimana kabarmu? Melebih-lebihkan kemampuanmu. Aku baik-baik saja. Kemari. Si Yue, tunggu aku di luar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Baiklah. Ji Si Han, mari kita perjelas semuanya di antara kita. Kau juga baru mendengarnya. Sang Si Yue-ku sudah kembali. Aku ingin kembali padanya. Dan bersamanya. Direktur Ji, maukah kau membiarkanku pergi? Lepaskan. Kau bersamaku. Berarti kau tidak mau sekarang. Itu benar, aku tidak rela. Itu sebabnya selama 5 tahun ini, aku belum menghabiskan 1 sen pun darimu. Aku hanya tidak ingin berutang apapun padamu. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi perasaanku padamu terbatas hanya sampai di situ. Cukup. Keluar. Serahkan ini padanya. Ya, Direktur J. Juga. Ini adalah kartu nama Dr. Georgie. Dia saat ini sedang mencari jantung yang dia butuhkan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, hubungi saja dia. George, dia adalah yang paling terkemuka, ahli jantung internasional. Setelah jantung ditemukan, bawa dia langsung untuk transplantasi.
Hal-hal yang menyangkut dirinya, mulai sekarang, jangan beritahu aku. Mengerti? Sayang sekali, dia mungkin tidak akan bisa menunggu. Jantung ini. Jalan, jalan. Jalan. Cepat turun. Ayo pergi. Jalan. Anda tidak boleh masuk ke sini. Lalu mengapa dia bisa masuk? Halo, Bibi Lian. Saya Ninwan. Dr. Zhu. Aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku ingin secara pribadi mengantarkannya padamu. Aku benar-benar terlalu sibuk. Tidak apa-apa. The film was translated and narrated by Obatnya? M-Media. Biarkan saja untuk seseorang yang membutuhkannya. Aku tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil ini. Ambillah. Terima kasih Dr. Zhu. Aku pergi. Jangan repot-repot mengantarku. Kembali bekerja. Berhenti. Apa yang kau coba lakukan? Lian Xinghuo sepupu Ji Sihan. Nona Lian, kamu sudah menamparku 10 kali. Kamu seharusnya sudah puas sekarang kan? Kamu seharusnya tahu siapa yang mengirimku untuk memberimu pelajaran kan? Jangan memprovokasi kakak keduaku. Kamu tidak mampu berurusan dengannya. Berhenti. Entah minta maaf atau panggil polisi. Pilih salah satu. Apakah kamu mengancamku? Jangan. Dia adalah sepupu Direktur J. Dia, mengapa dia memukulmu? Ibu Direktur J, dia hanya ingin membalas dendam padaku. Itu hanya cedera ringan. Jangan memprovokasi dia. Tunggu. Dia terlihat cukup baik. Cocok untuk dijual ke klubku. Kau, Nona Lian. Pasien ini tidak mengetahui identitas Anda, itulah sebabnya dia berani mengatakan hal-hal seperti itu. Aku benar-benar minta maaf. Mohon berbesar hati, dan biarkan dia lolos kali ini. Dr. Zhu, pasien ini. Kamu hanya datang kepadaku untuk pengobatan dan obat-obatan. Jika kamu mengatakan hal lain yang tidak menyenangkan Nona Lian, aku tidak akan pernah merawatmu lagi. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Namun kamu masih ingin melindungi pasien. Dekan Zhao benar-benar membuatku memperluas wawasanku. Sayang sekali. Dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Bawa dia pergi. Bukan dia. Bawa aku saja. Bukankah kau bilang dia hanya seorang pasien? Kau benar-benar ingin menggantikan orang asing dan menjadi nyonya rumah. Itu terlalu tanpa pamrih. Sayang sekali. Penampilanmu terlalu jelek sekarang. Nyonya klubku tidak akan menyukai itu. Bawa dia pergi. Halo. Kantor dekan di rumah sakit Boe. Ada seorang nyonya tua dari klub. Mencoba secara paksa. Tolong segera kirim polisi. Tua. Nyonya tua. Apakah kau berbicara tentang aku? Kau menjalankan klub. Jika bukan kau, lalu siapa? Baiklah. Sangat bagus. Di dunia ini, belum ada yang berani melawanku. Kau tunggu saja. Maafkan aku. Dia bersikap agresif. Aku akan menghubungi Direktur Jin nanti dan memberitahunya. Dia akan melindungi kita. Baiklah, ketika polisi tiba, aku akan memberitahu mereka. Itu hanya keributan medis. Kau harus istirahat sekarang. Cepat kembali. Terima kasih Dr. Zhu. Panggil saja aku Jolan. Xuan, mengapa kau belum kembali? Aku membelikan hadiah untuk Dr. Zhu yang telah membantuku. Dan sekarang aku siap untuk kembali. Cepat lihat. Lian Xingruo. Apa maksudmu?
Apa maksudku? Itu berarti aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Xingruo, ada terlalu banyak orang di sini. Itu tidak akan baik. Tidak, apa yang kau lakukan? Ini ilegal. Lepaskan aku. Direktur Lian. Xingruo, ini dia orangnya, yang berada di rumah sakit, dan menyinggungmu. Itu dia. Dia berani mengejakku. Dan bahkan berani memanggil polisi untukku. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Xuan. Begitu kurangnya kebijaksanaan. Berani menyinggung Nona Lian. Kurasa kau ingin mati. Direktur Nin. Apakah kau mengenalnya? Dia adalah asisten saya dari kantor direktur. Dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki sedikit penampilan untuk merayu banyak pelanggan. Baru-baru ini dia bahkan menjalin hubungan dengan direktur Gu. Kurasa dia mengandalkan dukungan direktur Gu. Itulah sebabnya dia berani menyinggung Anda. Jadi dia adalah orang yang merayu pria di mana-mana. Sungguh tercela. Bersihkan dia secara menyeluruh. Ini adalah konsekuensi menyinggungku. Aku akan memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya. Jangan berharap untuk keluar dari sini hidup-hidup. Nona Lian belum dibersihkan secara menyeluruh. Kenapa kau pergi begitu saja? Jangan mendekat. Aku sudah menyentuh titik vitalnya. Jika kau ingin dia mati, maka silakan datang dan tangkap aku. Karena aku akan mati juga, menyeret seorang sosialita bersamaku. Aku bahkan mendapat untung darinya. Beraninya kau menyentuh tunanganku. Kau ini siapa? Si Han, mengapa kamu di sini? Aku sedang bertemu Clint, dan kebetulan melihatmu, menyeret seseorang ke sini. Kamu datang di saat yang tepat. Xuan ini benar-benar berani menindas Xingruo kita. Beberapa dari kami tidak bisa menaklukkannya. Cepat beri pelajaran pada orang gila ini. Apa yang sedang terjadi? Ada apa, si Han? Cukup. Jangan sampai menyebabkan kematian. Kakak kedua, dia membuatku minum air kotor seperti itu, dan kau masih membelanya. Minta maaf. Maafkan aku. Nona Lian, Dia sudah meminta maaf. Masalah ini berakhir di sini. kakak kedua, aku. Kakak kedua, apakah kau mengenalnya? Atau, apakah ini karena Xiaolan, sehingga kau membelanya? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaolan. Kau terlalu sombong. Kau melindungi. Saat itu, Yan Qian dengan cara yang sama. Mengapa kau memaksa ayah dan kakak sulungku untuk mati? Dan itu masih belum cukup. Kau bahkan tidak akan mengampuni An Qian. Sudah kubilang, dia dan aku hanya teman sekelas. Tidak peduli siapa itu, hasilnya sama saja. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin dia mati. Kalau tidak, aku akan memberitahu Bibi bahwa hubunganmu dengannya tidak biasa. Apakah itu cukup? Kakak kedua sendiri beri dia pelajaran. Bajingan ini, tentu saja, itu sudah cukup. Kakak kedua, seka tanganmu, kotor. Apa kau belum pergi juga? Nona Xue. Nona Xue.
Nona Sho, bukankah kau masih punya seorang kakak perempuan? Bukankah kau ingin meninggalkan lebih banyak uang untuknya? Cepat bangun. Berapa banyak uang yang ingin kau tinggalkan untuknya? Aku akan membantumu dengan semuanya. Kau tidak bisa begitu saja pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sho. Ruang operasi. Luangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Suan. Jisihan. Chuan. Si Yue. Jaga kakak Shanshan baik-baik. Di kehidupan selanjutnya, jangan lupakan aku lagi. Baiklah. Tunggu aku. Xuan. Kakak Shanshan. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Panggil Jisihan. Suruh dia datang sekarang. Cepat. Xuan punya nomor pribadi. Angkat cepat. Angkat cepat. Nona Sho, bangun. Bertahanlah sebentar lagi. Direktur Ji akan segera tiba. Siapa itu? Terus menelepon. Bukankah itu mengganggu? Siapa itu? Menelepon tapi tidak berbicara. Direktur Ji bahkan tidak menyimpan namamu. Setelah aku mati, tolong segera kremasi aku. Xuan, Nona Sho, Xuan, Chuan. Nona Sho, Xuan. Nona Sho, aku sangat lelah. Aku ingin tidur sebentar. Direktur Ji. Ada orang di negara ini cari aku. NASA tidak mengizinkan menyalakan telepon. Saya juga tidak tahu apakah ada orang menghubungi Anda. Nyonya besar tahu, Anda tidak ingin bertunangan? Itulah sebabnya dia datang. Menghubungi saya 2 kali. Di mana ponsel pribadiku? Itu ada di hotel. Cepat pergi. Aku selalu punya perasaan takut. Sihan, Kenapa kau di sini? Ji Sihan. Berapa lama lagi kamu ingin aku menunggu? Keluar. Sudah kubilang, keluar. Direktur Ji, sesuatu terjadi pada Nona Shu. Apa yang terjadi? Shoulan memberitahu saya, Nona Shu, pada pukul 2:19 sore ini, meninggal dunia di rumah sakit. Lelukan macam apa ini? Bukankah dia baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia meninggal? Shoulan berkata, dia menderita gagal jantung. Dia hanya menderita penyakit jantung. Bagaimana mungkin itu bisa gagal? Tapi, Keluar. Suan. Xuan sudah tiada. Kamu tidak perlu menelepon lagi. Suruh Suan mengangkat telepon. Orangnya sudah meninggal. Panggilan telepon apa yang harus dijawab? Orang gila. Xuan. Aku bilang aku akan menikahimu dan membawamu pulang. Guto, apakah Anda gila? Guto,
Kamu. Kantor pendaftaran pernikahan. Mengapa kamu memegang guci ini di sini? Sungguh sial. Mari kita ganti hari untuk mendaftarkan pernikahan. Xuan. Matahari sudah terbit. Centua, bantu aku mengurus sesuatu. Xuan, aku akhirnya menikahimu. Aku akan membawamu pulang sekarang juga. Selama bertahun-tahun ini. Terima kasih, karena selalu menjagaku. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak perempuanku. Di mana dia? Ingin melihatnya. Dia ada di sana. Batu nisan Sua. Tidak mungkin. Gali kuburannya. Jisihan. Dia sudah meninggal. Dan kamu masih ingin menggali kuburannya. Apa sebenarnya niatmu? Apakah karena kau ingin dia sepenuhnya untuk dirimu sendiri, sehingga kau menyembunyikannya? Jisihan. Kamu benar-benar menyedihkan. Bahkan kematiannya, kamu tidak berani menghadapi. Hari dia meninggal, kamu tidak menjawab panggilannya. Sekarang kamu datang ke sini bertingkah gila. Apakah kamu sakit jiwa? Dona Qiao. Aku hanya ingin memastikan. Apakah orang di dalam sini benar-benar dia? Apa yang terbaring di dalamnya sekarang hanyalah segenggam abu. Akulah secara pribadi yang mengkremasinya. Ikutlah denganku ke rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jisihan, biarkan dia pergi. Shanshan. Di mana kau menyembunyikannya? Dona Qiao. Tolong bantu aku menyampaikan pesan padanya. Selama dia bersedia untuk keluar dan menemuiku sekali saja, aku bisa. Tidak akan pernah mengganggu dia dan Song Siyu. Aku bersedia selamanya. Melepaskannya selamanya. Sebelum dia meninggal, dia menahan napas terakhirnya, ingin melihatmu. Namun kamu membiarkan tunanganmu menjawab telepon. Kamu bahkan tidak menyimpan nomor teleponnya. Itu tidak mungkin. Dia pergi dengan penyesalan dan keengganan. Kau berbohong padaku. Direktur Ji. Direktur Ji yang tinggi dan perkasa. Apakah kamu mengerti? Jika dia benar-benar meninggal, bagaimana mungkin kau mengkremasinya begitu cepat? Setelah dia mendengar suara Ninwan, dia meminta agar setelah meninggal, segera dikremasi. Dia. Kapan dia mengalami gagal jantung? Kamu tidur di ranjang yang sama dengannya selama 5 tahun dan tidak tahu. Mana aku tahu. Berkat keluarga Jimu, dia bisa hidup 2 tahun lagi. Paku itu
langsung merenggut nyawanya. Paku apa? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dan sepupumu memukulinya? Dia sudah menderita gagal jantung stadium akhir. Dia bahkan dipaku menembus belakang kepalanya. Dengan kondisi ini, bisakah dia masih hidup? Apa maksudmu? Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Ketika Dr. Jo tiba, bagian belakang kepala Xuan tertancap oleh paku. Jika dia tidak tertancap, tidak bisa bergerak. Dia juga tidak akan, karena kehilangan banyak darah, mempercepat gagal jantungnya. Ini semua ulahmu, ulah keluarga Ji. Dan kau masih di sini berpura-pura bodoh. Aku merasa marah demi Xuan, itu tidak sebanding. Jadi itu aku. Siapa yang menyebabkan kematiannya? Jika bukan karena Xuan, ditulis untukmu. Aku tidak akan pernah membawamu masuk. Ji Sihan. Dia berkata, jangan pernah bermimpi bahwa aku akan mencintaimu. Ternyata, dia tidak mencintaiku. Perjanjian itu masih tersisa setengah tahun. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Baik. Kalau begitu, bisakah kamu bantu aku mengambil foto setelah kita berpisah untuk meninggalkan kenang-kenangan untukmu? Baik. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kalau begitu, bisakah kita, surga dan neraka, tidak pernah bertemu lagi di kehidupan ini? Tidak. Aku ingat. Itu tangan kiri. Direktur Ji. Direktur Ji, apakah kamu mencari ini? Tolong bantu aku membuangnya saja. Aku ada urusan lain malam ini. Jadi aku tidak akan pergi. Ambil dan bakar itu. Tunggu. Tuan Ji, kamu. Tenang saja. Aku tidak akan semudah itu. Mati. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Dengan siapa kau akan menyelesaikan masalah? Foto di tangannya. Bawa ke sini. Sihan, aku adalah pamanmu. Memperlakukan aku seperti ini, bukankah itu tidak pantas? Paman. Apakah kau ingin keponakanmu yang berusia 5 tahun kehilangan nyawanya di kolam renang? Kakak, tolong aku. Pilih untuk melepaskan pamanmu. Atau biarkan orang-orangmu dikubur bersamanya. Pilih salah satu. Direktur Ji. Jangan khawatirkan aku. Lakukan apa yang selalu ingin kau lakukan. Anjing yang baik. Mantra macam apa yang dia gunakan padamu? Bahkan masalah menyamar sebagai wanitanya. Kau berani melakukannya. Mungkinkah kau tidak tahu orang-orang yang dia sayangi sejak kecil? Semuanya akan dihancurkan olehku. The film was translated Hidupku and sudah tidak narrated berharga. by M Media. Direktur J. Ambil tindakan. Dia bukan orang yang kupedulikan. Kau tidak bisa mengancamku. Orang yang kau sayangi adalah wanita bernama Xuan, kan?
Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Inilah mengapa kau tidak bisa mengalahkanku. Kau punya kelemahan. Tapi aku tidak. Hari ini, aku datang untuk memberimu peringatan. Jangan berpikir kau bisa lolos dari kendaliku. Kakak, Karena kau sangat membenciku. Kenapa kau tidak membiarkanku mati? Aku belum selesai bermain denganmu. Ayahmu dan saudaramu sudah tiada. Jika kau mati, siapa yang akan kuseksa? Mulai hari ini, aku akan membalas semua rasa sakit yang telah kau timpakan padaku selama bertahun-tahun ini. Siki. Target malam ini. Lian Xingruo. Nenwan. Baiklah, Tuan. Pergi. Atur Lian Wanqing di tempat informan, dekat rumah mewah itu. Lumpuhkan kakinya. Dan lemparkan dia kembali ke villa lama. ya, Apakah kau datang ke rumahku hari ini? baiklah. Pergi ke rumahmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa dia? Lian Xingruo, cucu dari keluarga Lian. Kamu. Apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau memukulku. Lanjutkan. Kau sebenarnya siapa? Jika kau mau uang, aku bisa memberikannya padamu. Berhenti. Jangan pukul aku. Lepaskan aku. Dia suka menjual orang lain ke klub. Lalu kurung dia di YC untuk bekerja sebagai pendamping bawah tanah. Apa yang kamu lakukan? Kirim mereka semua ke YC. Itu tidak ada hubungannya denganku. Rekaman pengawasan sudah diurus. Ya. Siapa kamu? Jati Lian Xingruo mengatakan yang sebenarnya. Orang yang kamu awasi adalah wanita sialan yang terlihat persis sepertiku itu. Kau, Tidak ada yang bisa memfitnahnya di depanku. apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Sihan, kamu berjanji pada kakak laki-lakimu bahwa kamu akan menikahiku. Sekarang kamu, demi orang yang sudah meninggal, memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu pantas bagi kakak laki-lakumu? Itu karena kaulah yang mengkhianatinya. Kau. Bagaimana kamu tahu? Kenapa kau pikir Lian Wanqing juga ingin aku menikahimu? Dia hanya ingin mempermalukanku. Kematian Xuan tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menyebarkan rumor di perusahaan, mengatakan Pau adalah cinta idealisasiku, membuatnya percaya dia adalah penggantimu. Aku. Kaulah yang tanpa izin menjawab panggilan teleponku, membuatnya merasa hingga kematiannya bahwa kita berdua bersama. Aku. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Sihan, aku tidak sebaik. Kirim dia ke Asia Tenggara. Dia suka menelepon. Kalau begitu biarkan dia menelepon sampai dia puas. Tuan Yi, Pergi ke pemakaman. Kakak Shanshan, ini semua adalah properti tak bergerak milikku. Semuanya ada di sini. Sisa dana. Aku juga sudah mengatur manajemen kekayaan. Semuanya terdaftar atas namamu. apa yang kau lakukan? Jangan khawatir. Aku berjanji pada Xuan bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Tapi kamu juga tahu, aku harus mengelola grup Gul, dan aku bahkan punya lebih sedikit waktu untuk mengunjungimu. Oleh karena itu, ini adalah sedikit tanda perhatianku. Aku tidak mau.
Aku bisa menjaga diriku sendiri. Terimalah saja. Anggap saja ini aku. Menebus penyesalan tahun-tahun yang lalu ini. Kau mau kemana? Aku akan menemuinya. Song Siyue. Kau adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Kumohon, jangan lakukan hal bodoh. Chi Yanzhuo, direktur dari grup Chi. Siyue, Jangan khawatir. Kamu baru saja menjalani transplantasi jantung. siapa kamu? Namaku Chi Yanshou. Kamu bisa memanggilku kakak ipar. Kamu punya seorang kakak perempuan, yang adalah istriku. Setahun yang lalu, dia mengetahui bahwa kamu sekarat karena gagal jantung. Jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri lebih awal. Kakak. Kakak, Aku menghormati permintaan terakhirnya. Dan di krematorium, aku menukar kalian berdua. aku minta maaf. Kakak perempuanku, dia. Namanya adalah Cui. Dia juga memberitahuku bahwa namamu adalah Chu Nuan. Itu adalah nama yang diberikan ibumu kepadamu. Ketika dia masih kecil, dia membawamu keluar untuk bermain. Dan kamu tersesat. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mencarimu. Jadi aku bukan anak yatim piatu. Lalu, bagaimana dia tahu tentang aku? Dia menderita sklerosis lateral amiotrofik. Dia sudah merencanakan untuk melakukan eutanasia. Setahun yang lalu, dia mendaftar untuk operasi transplantasi organ. Seseorang mengirimkan kepada dokternya sampel darahmu. Baru setelah diuji, ditemukan bahwa kamu adalah adiknya. Setahun yang lalu. Aku koma selama setahun. Dokter mengatakan kemungkinan kamu bangun sangat kecil. Aku hanya ingin menjaga hatinya dekat denganku. Karena kamu sudah bangun, hiduplah dengan baik untuknya. Lalu, mengapa kamu menukarku? Alih-alih menyelamatkanku. Apakah kamu punya seseorang yang sangat kamu cintai? Apakah itu orang yang bernama Song Siyue? Biar ku beritahu beberapa berita buruk. Ketika dia mengetahui kamu meninggal di depan makammu, dia menembak dirinya sendiri. Tidak. Mustahil. Ketika kamu mendengar berita itu saat itu, reaksimu sangat besar. Aku pikir kamu akan bangun. Tampaknya kejutan itu tidak cukup. Aku ingin kembali. Kembali. Tolong aku. Bisakah kamu membantuku menelpon? Tolong. Angkat teleponnya. Aku ingin kembali. Aku ingin kembali. Awasi dia. Jika perlu, berikan dia obat penenang. Kamu menukarku. Kamu pasti ingin memperlakukanku sebagai kakakku. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menusukannya. Mengapa temperamennya persis sama? Aku setuju untuk membiarkanmu pergi. Tetapi aku punya satu syarat. Kamu harus menikah, Cui. Denganku sebagai aku ingin hati kakakmu untuk tinggal bersamaku selamanya. Baiklah. Aku akan menikahimu, Shan. Halo, apakah Kiao Shan ada di sana? Mengapa kamu mencari bos kami? Dia belum berada di sini beberapa hari terakhir ini. Bos, bukankah dia manajernya? Dia membeli toko itu sejak lama. Tunggu, apakah kamu bahkan mengenalnya? Aku sudah mengirimkan alamatnya kepadamu. Segera kembali. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Suan. Kamu, The film was translated and narrated by M Media.
Aku minta maaf. Tuan, aku tidak menerima permintaan maafmu. Aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Suan, kau memanggilku apa? Shuwan apa? Nama belakangku adalah Chu bukan Wan. Jangan gunakan alasan salah mengira aku sebagai untuk menghindari hukuman. Jika kamu macam-macam lagi, aku akan meminta bantuan. Suan, apakah kau menyalahkanku? Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai digigit anjing gila saja. Anggap saja aku sial. Orang gila. Cepat lepaskan aku. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Suan, aku sangat merindukanmu. Aku memberitahumu lagi. Aku bukan Shuwan, namaku adalah Cui, Tionghoa perantauan berkewarganegaraan Inggris. Suan, kau bisa menyalahkanku, benci aku. Tapi aku mohon padamu, jangan berpura-pura tidak mengenalku. Apa yang kamu lakukan? Suamiku ada di sini. Sekarang kamu tahu, aku bukan orang yang kamu sebutkan Shuwan, kan? Berhenti di situ. Kamu menindas istriku. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu, namun kamu malah melawan. Kamu pikir kamu siapa? Ikutlah denganku, Atas dasar hak apa? karena aku mencintainya. Kamu sudah terlambat. Dia sudah menikah denganku. Suan, aku telah mencintaimu selama 8 tahun. Bisakah kau tidak menggunakan cara ini untuk menghukumku? Tuan, sandiwara malam ini harus berakhir sekarang. Kami sudah menoleransimu sampai batas kami. Ayo pergi. Direktur Ji. Suan, dia kembali. Direktur Ji, kamu terlalu banyak minum obat akhir-akhir ini. Apakah kamu mengalami halusinasi lagi? Xiaolan berkata bahwa, jika kamu seperti ini, itu tidak baik. Pergi periksa seseorang bernama Cui, Tionghoa Inggris. Cepatlah. Ya, pengacara Wu baru saja mengatakan, Nyonya Tua mengajukan 3 pengurangan hukuman. Dia diperkirakan akan dibebaskan pada akhir tahun. Lalu berikan dia 1 kejahatan lagi. Shuwan, aku sudah kembali dari Himlai. Di sana benar-benar luar biasa. Aku mengenakan gaun yang kamu berikan padaku. Dan mengambil banyak foto. Kamu. Siapa itu? Kakak Senshan. Shuwan. Apa benar itu kamu? Ini aku. Aku kembali. Itu benar. Itu benar. Kamu tidak mati. Kamu adalah Shuwanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku koma selama 1 tahun. Aku minta maaf. Karena membuatmu sedih begitu lama. Aku minta maaf kakak Senshan. Selama kamu hidup. Itu lebih penting dari apapun. Itu bagus sekali. Aku tidak perlu lagi merindukanmu dengan putus asa. Kakak Senshan. Di mana si Yue? Aku membawa kembali dari Himlai banyak barang bagus. Pergi bersamaku lagi. Di mana si Yue? Di mana dia? Dia mati karena cinta. Aku minta maaf. Aku gagal menjaganya dengan baik. Tidak. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa dia sudah mati? Jangan biarkan hati adikmu rusak karena menangis. Shan. Di manakah Jianshu? Kakak iparmu. Dia kesal karena aku terlalu banyak bertanya, dan pergi. Shan.
Bisakah kamu membawaku menemuinya? Dia tidak punya kuburan. Keluarga Gu bilang mereka menaburkan abunya ke laut. Xuan. Ketika kita mencapai akhir hidup kita akan pergi mencarinya lagi, oke? Baiklah. Ketika kita mencapai dunia lain, kita akan terus menjadi keluarga. Ponselmu yang sebelumnya terus-menerus menerima pesan. Aku sudah mengisi pulsa ponsel itu, coba lihat. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setengah mati. Bisakah kamu kembali? Bisakah kamu kembali? Aku mohon padamu. Aku minum pil tidur dan memimpikanmu. Dalam mimpiku kamu bilang kamu juga sangat mencintaiku. Sesuai keinginanmu. Aku kembali. Sampai jumpa besok malam di YC. Kali ini, aku harus melepaskan topengmu. Direktur Ji, Cui bukanlah Nona Shu. Dia memang tinggal di Inggris selama ini. Tapi, Cui sangat mungkin kakak Nona Shu yang hilang sejak lama. Cui menderita sklerosis lateral amiotrofik. Dia menandatangani perjanjian donasi organ dan bunuh diri. Jadi, Cui menerima hati orang lain. Aku memeriksa krematorium. Saat Nona Shu dikremasi, memang ada celah. Kemungkinan besar saat itu. Itu tidak benar. Lalu bagaimana dengan Chi Yanshou? Kenapa mereka menikah? Saya tidak sepenuhnya yakin tentang detailnya, tapi Chi Yanshou dan Cui saat dia masih hidup tidak menikah. Bahkan, dia memenjarakan Cui selama beberapa tahun. Penjara. Hanya karena dia mencurigai Cui terlibat dengan pria lain. Oleh karena itu, Chi Yanshou ingin memiliki hati Cui secara eksklusif. Dia tidak akan mengizinkan orang lain bersama Xuan. Chi Yanshou sudah bersiap untuk membawa Nona Shu kembali ke Inggris. Hubungi keluarga Chi dan minta mereka untuk campur tangan. Ya. Saya akan pergi menyiapkan tato itu. Tidak perlu. Hari ini, tidak perlu menyamar. Sekarang, bagaimana lagi kau bisa menyangkalnya? Xuan adalah kakakku. Aku hanya ingin melihat orang yang terus-menerus mengiriminya pesan. Siapa dia? Aku tidak menyangka. Kau bahkan tidak bisa membedakan aku dan adikku. Kau juga tidak. Setulus yang kau pura-purakan. Tuan ini, apakah kau punya preferensi khusus untuk wanita yang sudah menikah? Aku minta maaf. Tamparan itu hampir merenggut nyawamu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah masih sakit? Lepaskan aku. Xuan, Jangan panggil aku begitu. Xuan, aku selalu memanggilmu. Bukan orang lain. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi, oke? Aku bukan Xuan. Setiap kali aku menciummu, reaksimu selalu sama. Kenapa kau hanya tidak mau mengakuinya? Dasar gila. Ya. Aku gila. Aku memikirkanmu tak bisa tidur semalaman. Aku gila. Itu sebabnya aku mencintaimu tanpa harapan. Aku sudah gila. Sejak saat aku jatuh cinta padamu, aku sudah gila. Jisihan. Kau akhirnya setuju memanggil namaku. Kau mengakuinya. Jadi kenapa kalau aku mengakuinya? Kau baru saja bilang kau mencintaiku. Ya, 10 tahun yang lalu. Saat itu kau berada di depan pintuku dan memberiku air. Aku hanya... Kalau begitu biar aku tanya padamu, karena kau mencintaiku.
Mengapa? Ketika aku bilang saat itu, tunggu sebentar lagi, tunggu sampai kontraknya habis sebelum mengakhirinya. Kau malah menolak? Karena pada saat itu, aku belum memiliki kemampuan. Aku tidak peduli apa alasannya. Kau yang memilih untuk meninggalkanku. Ji Si-han. Pada dasarnya kau tidak mencintaiku. Itu hanyalah sifat posesifmu yang bekerja. Itu tidak benar. Aku bisa membedakan antara cinta dan posesif. Suan, kau tidak bisa begitu saja menyangkalku seperti ini. Dulu kau bilang pada Sholan. Kau bilang bahwa aku bagimu hanyalah kebutuhan fisiologis. Kau juga bilang bahwa dalam hidup ini, aku tidak boleh berharap kau akan mencintaiku. Katakan padaku, orang sepertimu, bagaimana aku bisa percaya bahwa kau mencintaiku? Kau demi adikmu, tunanganmu, memukulku tanpa ragu. Saat itu, kau bahkan tidak menoleh sekalipun. Bahkan jika kau menoleh, aku tidak akan. Itu tidak benar, Suan. Sebelum aku meninggal, aku ingin melihatmu sekali saja. Tapi kau bahkan tidak menyimpan nomor teleponku. Saat itu, aku berpikir, pria ini, aku tidak akan pernah dalam hidup ini mau bertemu lagi. Tuan Ji, aku sudah melepaskan masa lalu. Kau juga harus melepaskannya. Mari kita akhiri di sini. Aku bisa jelaskan. Itu sudah tidak penting lagi, aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku juga tidak pernah mencintai Tuan Ji. Lalu tentang apa ini? Kenapa? Kenapa? Aku menuliskannya secara acak saat aku pusing. Jika kau benar-benar tidak mencintaiku, lalu mengapa sebelum kau meninggal, kau ingin menemuiku? Hanya saja aku ingin sebelum meninggal. Hanya untuk melihat seseorang yang kukenal. Sepertinya kau benar-benar tidak mencintaiku. Direktur Ji. Direktur Ji, Anda baik-baik saja. Suking, berikan aku obatnya. Direktur Ji, Anda tidak boleh mengonsumsi obat-obatan ini lagi. Tubuh Anda tidak akan mampu menanganinya. Tapi, The film was translated Dia and hancurkan harapan narrated by terakhir. M Media. harapan terakhirku. Suking. Jadi, obatnya sepahit ini. Ini. Di mana ini? Tempat di mana semua orang sama sekali tidak mungkin menemukan Anda. Apa maksudmu? Aku sudah setuju untuk menikahimu. Aku juga menepati janji untuk pulang setiap hari. Tapi hatinya tidak bisa menampung orang lain. Aku menolaknya. Tidak ada siapa-siapa di hatiku. Tapi dia melakukan cukup banyak hal untukmu. Sudah berapa lama kita kembali? Keluarga Chi sudah menekan saya. Menuntut agar saya kembali.
Saya tidak bisa mengambil risiko itu. Dia tidak bisa mengambilmu dariku. Daripada ini, lebih baik membiarkanmu kembali ke keadaanmu sebelumnya. Keadaan sebelumnya yang mana? Masuklah. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Kecuali jika kamu mengikuti contoh kakakmu. Jadi adikku, dipaksa mati olehmu seperti ini. Itu benar. Jadi kamu bisa coba. Jika aku mati, apakah kau akan melepaskanku? Kamu saat ini memiliki hatinya. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Hiduplah dengan patuh saja. Apakah ini mengasihaniku? Untuk membuatku kembali ke keadaan sebelumnya. Apa maksudmu? Ji Yanshou memutuskan hubungan dengan keluarga Qi. Dan sekarang membawa Nona Shu. Dan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Pergi cari. Ikuti petunjuk Cui dan cari. Terlepas dari konsekuensinya, kau harus menemukannya untukku. Cui, buka mulutmu. Masih bisa bergerak. Sepertinya dosisnya masih kurang. Tingkatkan dosis obatnya. Seseorang jelas melihat Nona Shu menaiki pesawatnya, tetapi menolak untuk membocorkan informasi. Ji Yanshou memiliki latar belakang bangsawan. Dia tidak akan berani. Biarkan saya yang menanganinya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kenapa kau tidak bergabung dengan kami? Berhenti main-main. Kami hanya tahu lokasi umumnya sekarang. Cepat pergi. Sekarang, kamu bisa selamanya tinggal di sisiku. Beraninya dia. Beraninya dia. Alamat EP tidak dapat dilacak. Saya menunjukkan video itu kepada Xiulan. Dia berkata, kemungkinan besar dia disuntik dengan obat-obatan psikotropika dan larutan nutrisi. Obat psikotropika. Ini dapat memblokir koneksi antara saraf otak dan kontrol otot. Sederhananya, itu berarti Nona Shu berubah menjadi boneka Barbie. Suan. Di mana sebenarnya kau? Cui, mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa semua orang harus membantumu melarikan diri? Ada petunjuk. Aku mencari kemana-mana. Di sebuah gang kecil, aku menemukannya. Tuan, lihat ini. Apakah kau melihatnya? Apakah kau? Suking, kertas.
Terima kasih. Bantu aku menjaganya. Kunci dia. Segera kirim dia ke rumah sakit. Direktur J, bicaralah padanya. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan menjadi vegetatif. Suan. Suan. Jangan tinggalkan aku lagi. Oke. Bangunlah. Selama kau bangun, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Oke. Bangun. Suan bangun. Song Siyu. Suan. Song Siyu belum mati. Song Siyu belum mati. Selama kau bangun, aku akan membawamu menemuinya. Dia masih hidup. Ya, Song Siyu masih hidup. The film was translated and Dia narrated baik-baik by saja. M. Dia Media. hanya lelah. Dia akan baik-baik saja setelah dia bangun. Sudah kuduga. Hanya dia yang bisa menahanmu. Apa kau tidak akan membawaku menemui Song Siyu? Sebelum pergi menemuinya, bisakah kita kembali seperti dulu? Apa maksudmu? Sebelum kita pergi, bisakah kau menjadi wanitaku sekali lagi? Tidak mungkin. Hanya berinteraksi seperti sebelumnya. Apakah itu juga tidak diperbolehkan? Jika aku tidak setuju, kau tidak akan membawaku. Ya, Baiklah. pukul 2. Ini akan berakhir. Di sini, apakah masih sakit? Setelah transplantasi jantung, itu tidak sakit lagi. Bagaimana kabarmu selama 2 tahun terakhir ini? Aku baik-baik saja. Karena kau setuju denganku. Pastikan kau hanya memiliki mata untukku. Baiklah. Suan, Kau pasti sudah menikahkan. tidak. Aku tidak menikahinya. Jika kau tidak kembali, aku tidak akan menikahi siapapun. Satu-satunya orang yang ingin kunikah adalah kau. Ini jam 2. Suan. Mengapa kau tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Apakah karena aku terlalu dingin padamu sebelumnya? Apa yang kau tertawakan? Selama 5 tahun itu, saat kau tidur, kau memanggil nama Song Siyu 152 kali totalnya. Setiap kali aku mendengarnya, aku ingin menjauh darimu sekali. Tapi aku hanya tidak bisa melepaskanmu. Aku minta maaf. Yang kuinginkan adalah permintaan maafmu. Kita tidak bisa kembali. Song Siyu demi diriku. Bunuh diri karena cinta.
Aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Pergilah. Suking menunggumu di mobil. Dr. Scholl. Begitu pagi hari ini. Si Yue. Si Yue. Kakimu. Apa yang terjadi pada kakimu? Kamu. Apakah kamu suanku? Ya. Ini aku. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Aku minta maaf. Untungnya, aku tidak melupakanmu kali ini. Si Yue. Kakimu. Apa sebenarnya yang terjadi? Hanya luka tembak. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Kau, apakah kau berada di depan batu nisanku? Song Siyu. Pada hari ketujuh pertama setelah kematianmu, aku berencana untuk mengikutimu. Ji Sihan menghentikanku. Dia mengambil senjataku. Tapi aku bertekad untuk mati hari itu. Selama pergulatan itu, aku tidak sengaja melukai kakiku. Kau, mengapa kau begitu bodoh? Jangan khawatir. Bukankah Dr. Show ada di sini untuk merawatku? Ini akan membaik. Benarkah? Ya. Semua. Tahun ini. Ji Sihan, agar aku bisa hidup. Melakukan banyak hal. Sepertinya dia menggunakan metode ini untuk menebus dosa. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia menebus dosa. Dia tampaknya benar-benar mencintaimu. Si Yue. Kau jelas-jelas masih hidup. Kenapa? Berita itu mengatakan. Seseorang ingin melenyapkanku. Itu adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan Ji Sihan untuk menyelamatkanku. Dia menderita banyak luka parah selama bertahun-tahun karena dia menyelamatkanku. Dr. Show memberitahuku bahwa dia menderita penyakit yang sangat parah, penyakit mental. Berhenti bicara. Kau ingin mendorongku ke arahnya. Julan. Terima kasih sudah merawatnya. Julan. Kapan kakinya akan sembuh? Kapan dia bisa berdiri? Tuan Song baik-baik saja. Itu bagus. Itu bagus. Aku akan menjemput Kak Shanshan. Kenapa kau harus berbohong? Kenapa kau menyuruhku berbohong? Kakinya. Kapan akan sembuh? Kapan dia bisa berdiri? Tuan Song baik-baik saja. Aku mengenalnya dengan baik. Jika dia tahu kakiku seperti ini, The film was translated and dia pasti akan narrated by tinggal di M sisiku Media. selamanya, merawatku. Tidakkah kau ingin bersamanya? Aku tahu. Mengapa tidak? Tapi aku tidak pantas sekarang. Aku tidak cukup baik untuknya. Direktur Ji. Mereka. Pasti sudah bertemu sekarang. Direktur Ji, mengapa Anda harus melakukan ini? Nona Su masih hidup. Namun Anda memilih untuk menyerahkannya. Selama dia bahagia. Itu tidak masalah. Apakah nyaman untuk bicara? Nona Shu, Direktur Ji benar-benar mencintaimu. Dia ada di dalam dirimu. Julan, kau adalah orang ketiga sejak aku kembali yang memberitahuku bahwa dia sangat mencintaiku. Jika kau bermaksud memberitahuku ini, kalau begitu permisi.
Tahukah kau hari apa dalam setahun yang paling ku benci? Peringatan kematianmu. Karena pada hari itu, aku pasti akan sibuk berusaha menyelamatkan Direktur Ji yang mencoba bunuh diri dan panik. Dia mati 3 kali untukmu. Aku tahu kau sangat menolak. Aku mengatakan ini, aku tidak mencoba membuatmu kembali padanya. Aku hanya merasa bahwa kau harus memahami beberapa hal. Apakah kau masih ingat 10 tahun yang lalu? Di pintu masuk Universitas Pulau, ada seorang pemuda yang terluka. Mungkinkah kau juga mengenalnya? Mungkinkah pada saat itu, dia sudah jatuh cinta padamu, tepat pada hari itu? Ibu Direktur J menyiksa satu-satunya teman baiknya, sampai mati. Dia dipukuli dan dilecehkan dengan parah, faktanya sejak kecil. Dia selalu hidup seperti ini. Apapun yang dia pedulikan, akan dihancurkan. Entah itu seseorang, atau sebuah benda. Itulah mengapa dia tidak pernah mengungkapkan preferensi atau pikirannya kepada siapapun, sampai dia bersatu kembali denganmu. Kau adalah yang pertama, dan satu-satunya wanita. Setelah kalian berpisah, Direktur Ji tentu saja melakukan hal-hal buruk, tapi dia selalu salah mengira bahwa kau dan pria lain memiliki hubungan yang menyebabkan dia kehilangan kendali. Tentu saja apa yang dia lakukan salah. Namun Ji Sihan hanya tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang. Cukup, dia tidak berani menunjukkan cintanya padamu secara terbuka. Jika tidak, jika ibunya tahu, kau akan berakhir mengalami nasib yang sama seperti teman bermain masa kecilnya. Hari itu dia hanya ingin membantumu menyingkirkan Lian Xingru. Paku itu adalah kecelakaan. Selain itu, aku diinstruksikan untuk menunggu di luar setiap saat, agar tepat waktu. Cukup, Nona Sho tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahan melihat begitu banyak kesalahpahaman di antara kalian berdua. Terima kasih. Sebelumnya aku memang memiliki kebencian besar terhadapnya. Tapi aku sudah melepaskannya sekarang. Tolong bantu aku juga memberitahunya bahwa aku memaafkannya, tapi aku tidak bisa bersamanya. Apakah ini karena Tuan Song? Hidupku diberikan oleh Song Siyu sejak aku masih sangat muda. Dia mati-matian berusaha mencari cara untuk beli obat untukku. Aku nyaris tidak berhasil tumbuh dewasa. Kebaikan ini hampir 20 tahun. Saya mengerti. Apa yang kau katakan padanya? Aku sudah ceritakan semuanya padanya. Jangan menangis. Di masa depan tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Ji Sihan, terima kasih karena pernah mencintaiku. Direktur Ji, saya minta maaf. Saya lancang bicara. Di masa depan. Jangan sebut aku lagi di depannya. Tapi Nona Shu memang mencintai Anda. Orang yang dia cintai hanyalah Song Siyu. Direktur Ji, dia mengalami pendarahan lambung. Sepupu, berapa banyak alkohol yang sebenarnya dia minum? Dia tidak pernah berhenti sama sekali. Obat-obatan itu sudah berbahaya bagi lambung, dan dia masih saja. Aku baik-baik saja. Dalam waktu 3 bulan, akuisisi grup Gu. Direktur Ji, sebelumnya untuk menghadapi Nyonya Tua, grup Ji sudah. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk menjaga Song Siyu. Aku tidak ingin dia terlalu lelah. Ya, 3 bulan kemudian. Sepertinya rombongan pernikahan sudah tiba. Aku akan pergi menghalangi mereka. Kau. Dia ada di dalam.
Kenapa kau di sini? Aku datang untuk mengantarmu ke pernikahanmu. Aku dengar, pada hari pengantin wanita menikah, sepatu pernikahan tidak boleh menyentuh tanah. Kakak laki-laki pengantin wanita, atau adik laki-laki, harus menggendongmu turun. Kau tidak punya kakak laki-laki, atau adik laki-laki. Kalau begitu biarkan aku menggendongmu turun. Jisihan, jangan seperti ini. Menggendongmu dalam pelukanku sama saja. Suan. Bersikap baiklah. Baiklah, Aku tidak butuh kau membawaku kembali ke rumah suamiku. saya Jisihan hari ini. Harus mengantarmu kembali ke rumah suamimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Song Si-yu melihat ini. Suan. Di masa depan, ketika aku tidak di sisimu, ingatlah untuk lebih sering tersenyum. Jangan menoleh ke belakang. Berjalanlah ke depan. Untuk sisa hidupmu. Aku berharap kau bahagia. Xuan. Si-yue, Kamu benar-benar cantik. Nyonya Ji. Si-yue. Kau meninggalkanku. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kita tidak bisa kembali. Kenapa? Aku mengerti kamu ingin merawatku. Jika kamu mencintaiku, aku tidak akan menolakmu. Tapi, apa yang terlewatkan, biarlah terlewatkan. Aku harap kamu bersama orang yang kamu cintai. Ketika kita masih muda. Sejak awal, kamu selalu mengikuti di belakangku, memanggilku kakak. Mungkin, sejak awal. Itu salah. Tidak. Benar. Aku, Kamu mencintainya. Carl. Aku berjanji padamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan melupakanmu. Dan aku akan selalu memilihmu. Oke. Cui, mati bersamaku. Sekarang kamu juga bisa merasakan Jangan takut. rasa kehilangan orang yang kamu cintai. Jisihan. Seseorang. Seseorang. Wan. Mari kita tunggu dia di bawah. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan memberimu 1 miliar. Asal jangan cintai dia. Saya Jisihan hari ini. Harus mengantarmu menikah. Satu-satunya orang yang ingin kunikah adalah kau. Kenapa aku tidak mau percaya bahwa kau mencintaiku? Julan, bagaimana keadaannya? Katakan sesuatu. Katakan padaku, apakah dia akan meninggalkanku? Suan. Kau tidak akan meninggalkanku kan?
Maafkan aku Suwang. Aku terlambat.